Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rekandi. Saya di sini akan menjelaskan tentang penerapan manajemen risiko bagi perusahaan asuransi, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia nomor 8 garis miring SEOJK titik 05 strip 2021. Untuk tujuan dokumen yaitu satu, mengatur penerapan manajemen risiko bagi perusahaan asuransi dan reasuransi. Yang kedua, memastikan perusahaan dapat mengelola risiko dengan baik. Definisi manajemen risiko. Manajemen risiko adalah proses mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko untuk meminimalkan dampak negatif terhadap suatu organisasi. Manajemen risiko merupakan kunci untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan bisnis di tengah ketidakpastian. Jenis-jenis risiko yang dikelola yaitu 1. Risiko strategis, 2. Risiko operasional, risiko asuransi, risiko kredit, 5. Risiko pasar, 6. Risiko likuiditas, 7. Risiko hukum, 8. Risiko kepatuhan, dan 9. Risiko reputasi. Kewajiban perusahaan yakni memiliki strategi, kebijakan, dan prosedur manajemen risiko tertulis, penyesuaian dengan tujuan kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha. Pengawasan aktif, pengawasan oleh direksi dan dewan komisaris. 1. Memastikan penerapan manajemen risiko dilakukan secara efektif. 2. Memantau perkembangan dan permasalahan dan aktivitas pengelolaan risiko. Kebijakan dan prosedur, yaitu harus mencakup pengelolaan risiko yang melekat pada pengembangan atau perluasan kegiatan usaha. Penilaian profil risiko. Yang ke-1, identifikasi dan pengukuran risiko yang dihadapi perusahaan. Yang kedua, penilaian terhadap risiko yang melekat dan kualitas penerapan manajemen risiko. Struktur organisasi manajemen risiko yaitu Komite Manajemen Risiko, yakni tugasnya mengevaluasi dan merekomendasi terkait manajemen risiko. Kedua, Komite Manajemen Risiko. Anggota yaitu direksi dan pejabat eksekutif terkait. Fungsi manajemen risiko. Independensi fungsinya yaitu fungsi manajemen risiko harus independen dari fungsi bisnis dan operasional. Penerapan manajemen risiko untuk jenis risiko tertentu. Langkah-langkahnya: 1. Mengidentifikasi, pengukuran, ketiga pengendalian, keempat pemantauan risiko atau masing-masing jenis risiko. Sistem pengendalian internal. Kewajiban perusahaan yaitu memiliki sistem mengendalikan internal yang menyeluruh untuk penerapan manajemen risiko yang efektif. Pentingnya manajemen risiko, yang mana 1. Bisa memastikan perusahaan asuransi dan reasuransi dapat memenuhi kewajiban kepada pemegang polis. 2. Menjaga stabilitas keuangan perusahaan. Kesimpulannya, penerapan manajemen risiko yang baik dalam kunci untuk keberlangsungan dan kesehatan finansial perusahaan. Any question? Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.